السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'da. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Alhamdulillah, di siang ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga kita bersalawat, beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, hari Rabu 26 atau 27 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan 15 April 2026 Masehi. Tentunya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita yang biasanya kita membahas kitab Bulughul Maram bagian akhirnya, yaitu Kitabul Jami', kumpulan hadis-hadis yang berkenaan dengan adab, akhlak, doa-doa dan wirid. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ke-79. Dan kita masih di bab yang kelima di dalam Kitabul Jami', yang mana kita mengetahui bahwasanya Bulughul Maram itu disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Di bab 5 ini di Kitabul Jami' itu berisikan hadis-hadis berkenaan dengan motivasi berakhlak mulia. Jadi di bab yang kelima ini kita menjumpai hadis-hadis yang berkenaan tentang motivasi untuk berakhlak mulia. Kita memasuki hadis yang ketiga di bab ini. Hadis yang ketiga yaitu berasal dari sahabat yang mulia, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi di dalam hadis ini, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Jadi Nabi memberikan larangan bahwasanya janganlah ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum dilarang oleh Nabi, tentu ini berlaku sampai akhir zaman untuk umatnya, agar tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu ma lana budd. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu sudah kebiasaan kami. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fihima. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak bisa menghindarinya karena itu sudah kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, duduk-duduk di pinggir jalan sambil bercengkrama, sambil bercerita-cerita. Namun ketika para sahabat ingin mendapatkan keringanan oleh Nabi karena sudah biasa, diberikan syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lanjutan hadis ini kata Nabi SAW, qal fa idza abaitum illa al majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Lalu kata Nabi SAW, jika engkau duduk-duduk, istilahnya bercengkrama, ada duduk-duduk, bahasa sekarangnya nongkrong ya, di jalanan, maka penuhi haknya.
Qalu wa ma huwa haqqut tariqi. Lalu para sahabat bertanya, apa hak-hak jalan itu? Orang yang duduk-duduk bercerita bercengkerama di pinggir jalan itu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, ghaddul basar. Yang pertama yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waqaful adza. Itu jangan membuat gangguan di jalan. Tidak boleh membuat gangguan di jalan yang mengganggu orang yang lewat. Tidak boleh apapun bentuknya, atau menghambat jalan tersebut atau yang lainnya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, waraddus salam, itu menjawab salam. Jika ada yang lewat mengucapkan salam, maka wajib untuk dijawab salamnya. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan wa nahyun anil munkar, dan mencegah dari hal yang munkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor 2465. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kesimpulan hukumnya yaitu peringatan. Jadi peringatan terhadap orang-orang yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan, orang yang biasa nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Awalnya Nabi melarangnya. Sudah jelas Nabi SAW mengingatkan wa iyyakum wal julusa ala turuqat. Jadi Nabi mengingatkan agar tidak duduk-duduk di jalan. Namun para sahabat mempunyai alasan kenapa mereka duduk-duduk di jalan, yaitu sudah kebiasaan mereka berkumpul lalu bercerita, bercengkerama di pinggir jalan tersebut. Lalu Nabi menyebutkan ada 4 hak bagi orang yang di pinggir jalan untuk ditunaikan. Baik, akan kita jelaskan 4 hak bagi yang harus ditunaikan bagi orang yang bercengkerama, bercerita di pinggir jalan. Yang pertama kata Nabi SAW yang harus ditunaikan, 4 ini harus ditunaikan. Kalau tidak, jangan duduk-duduk di jalan, jangan nongkrong-nongkrong di jalan. Yang pertama kata Nabi SAW, ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, baik yang mukminin dan wal mukminat di ayat berikutnya, ayat 30 dan ayat 31 atau 32, itu untuk mukminat. Kata Nabi SAW di dalam surah An-Nur untuk orang mukmin yang laki-laki, dan begitu juga ayat setelahnya untuk yang perempuan, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang yang beriman laki-laki itu untuk menundukkan pandangannya. Jadi jangan melihat hal-hal yang itu, misalnya yang lewat, yang sekarang kita subhanallah melihat pakaian orang kaum wanita itu terkadang tidak pantas dibawanya keluar atau memakai sepeda motor, itu yang lalu lalang. Lalu bagaimana kalau kita sebagai pedagang yang di pasar, di mall, di pasar-pasar, tentu lebih lagi. Perhatikanlah kaum muslimah yang sekarang banyak yang mengumbar auratnya, banyak. Jadi hati-hati bagi kita pedagang, karena mereka banyak berlalu lalang sehingga pandangan kita rusak jadinya. Pertama, fitnah itu, panah iblis itu lewat mata. Baru setelah itu turun ke hati, lalu yang membenarkan adalah kemaluan. Itu makanya setiap itu ada zinanya. Mata ada zinanya dengan melihat yang haram. Kemudian begitu juga pembenarannya adalah kemaluannya. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal yang keji ini. Yang keji, ini perbuatan fahsya, perbuatan keji. Dan satu lagi yang kita sekarang tanpa dihindari, ya, dunia maya di medsos. Lihatlah ketika men-scroll layar HP, banyak godaannya, iklannya, seterusnya, yang awalnya kita tidak sengaja ada yang lewat.
Ini diusahakan dikencangkan saja, jangan dipandang lama-lama. Ini bahaya ya, karena akan merusak hati kita. Karena setiap maksiat itu akan merusak hati. Ada noda hitam di dalam hati kita. Apabila noda hitam itu banyak, tentu akan gelap hati kita. Susah hati kita untuk menerima kebenaran. Lalu yang kedua, hak yang harus ditunaikan bagi orang yang bercengkrama di pinggir jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqaful adza. Itu menahan gangguan, tidak memberi gangguan kepada orang yang lewat. Tidak boleh kita memberikan gangguan dengan menutup jalan, lalu parkir sembarangan yang tidak pada tempatnya. Hal-hal yang mengganggu orang lewat, apapun bentuknya. Jadi salah satu PR juga bagi yang tinggal di jalan yang sempit, janganlah mengadakan pesta pernikahan, resepsi menggunakan jalan. Karena kasihan, itu fasilitas umum, dipakai untuk kepentingan pribadi. Tapi kadang-kadang ada juga hujah. Kan kami sudah lapor ke RT RW setempat. Kasihan orang yang sesekali lewat. Apalagi perumahan, kalau jalan besar masih bisa separuh, masih mending lah. Di seluruh jalan ditutup. Kemana mereka mutar-mutar? Tak tahu jalannya. Ini diperhatikan. Ya, usahakan. Sekarang alhamdulillah sudah banyak hall-hall, gedung-gedung menyewakan tempat untuk resepsi, untuk walimah, pesta pernikahan. Kemudian di antara bukti nyata kita itu tidak boleh mengganggu orang lewat di jalan. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji atau umrah, apa kata Ashkar? Ya haj, torik, tidak boleh diganggu orang lewat, tidak boleh dihambat jalannya. Haji ya, maksudnya haji yang perempuan, jemaah yang perempuan, torik, diusir-usirnya kita, digetok-getoknya pembatas jalan tersebut. Ini menandakan salah satu bukti bahwasanya jalan orang jangan dihambat, jangan diganggu. Tempat orang berlalu lalang. Kemudian yang ketiga, hak bagi orang yang bercengkerama di tepi jalan, yaitu yang ketiga yang harus ditunaikan, waraddus salam, yaitu menjawab salam. Misalnya ada orang yang lewat, assalamualaikum katanya, lalu wajib bagi kita menjawabnya. Dan ini yang mengucapkan salam itu adalah hak sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Apabila berjumpa, ucapkan salam. Nah, ini dia haknya yang harus kita tunaikan. Kewajibannya itu menjawabnya. Yang kedua, apabila diundang, maka penuhilah. Kemudian yang ketiga, apabila minta nasihat, beri nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamukumullah. Jadi dibalas ucapan alhamdulillahnya ketika bersin. Lalu yang kelima, apabila ia sakit, kita lihat, kita jenguk. Yang keenam, apabila meninggal, maka iringi jenazahnya sampai ke kuburan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini adalah kenapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui, kalau kita lihat bagaimana Allah mengutamakan Bani Israel yang turun Nabi dan Rasul kepada mereka, kitab terhadap mereka, Taurat, Zabur, dan Injil itu kepada Nabi-Nabi Bani Israel. Diturunkan kepada mereka makan dari langit, manna wa salwa. Kemudian mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, Allah pilih mereka lebih dari umat yang lain. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik. Meskipun kita di akhir zaman, dekat di akhir zaman, tetapi ketika di akhirat
kita yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ayatnya dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, yaitu yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Apabila 4 hak ini bisa kita tunaikan ketika kita bercengkrama di tepi jalan, ini dibolehkan. Tapi kalau tidak, maka menghindari berdiri, duduk-duduk di pinggir jalan itu lebih baik. Dan hadis ini diambil suatu kaidah di dalam agama kita, bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yakni menolak keburukan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat kebaikannya. Jadi menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Baik, itulah yang bisa kita jelaskan hadis yang ketiga di bab yang kelima, yakni motivasi berakhlak mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.